tahun tewas tersengat listrik saat berada di pasar malam di Kampung Celewung, Desa Kaduberum, Pabuaran, Serang pada Sabtu lalu. Sejumlah warga pun marah dan geram. Mereka lantas beramai-ramai mendatangi pihak pengelola pasar malam untuk meminta pertanggungjawaban. Namun pihak pengelola seolah enggan bertanggung jawab dan justru kabur melarikan diri. Warga pun kesal dan marah hingga melampiaskannya dengan membakar sejumlah wahana permainan anak di lokasi pasar malam tersebut pada pukul 8 malam. Walaupun pihak kepolisian sempat mencoba meredam amukan warga, namun upaya tersebut tak berhasil. Alhasil kobaran api pun menjalar hebat dan menghanguskan 5 buah wahana yang menjadi target amukan warga. Sejumlah pedagang yang berada di lokasi pasar malam pun panik dan berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Api baru berhasil dipadamkan menjelang tengah malam. Korban kan meninggal dunia. Oh gitu, nggak tanggung jawab apa? Iya, jadi dari pihak sininya bertanggung jawabannya nggak ada. Kalau Polsek menerima informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang sedang bermain wahana meninggal. Dugaan sementara dari informasi yang di lapangan diakibatkan stroke. Peristiwa tewasnya korban bermula saat korban yang berniat bermain tengah duduk di pagar besi pembatas di sekitar wahana biang lala helikopter. Naas pada pagar besi itu tertempel sebuah kabel yang bagian luarnya sudah terkelupas. Alhasil aliran listrik merambati pagar besi dan korban pun ikut tersengat aliran listrik bertegangan tinggi ini. Warga yang melihat kejadian lantas segera mengevakuasi dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Naas saat berada di puskesmas, nyawa korban sudah tak tertolong. Atas insiden ini, 3 orang pengelola pasar malam berinisial MW, UB, dan AM telah ditangkap oleh kepolisian Polsek Pabuaran. Ketiganya terancam pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun penjara. Konflik Israel-Palestina tak hanya memanas di jalur Gaza saja. Di Rusia, sejumlah kekacauan dan keributan akibat dampak dari konflik ini pun pecah dan terjadi di Bandara Makachkala, Dagestan, Rusia pada hari Minggu lalu. Ratusan massa pendukung Palestina ini terlihat berlarian di kawasan sekitar bandara. Bukannya tanpa alasan, sekumpulan massa ini memang sengaja memburu warga Israel yang baru saja mendarat dari penerbangan kota Tel Aviv. Sambil membawa bendera Palestina dan berteriak, mereka berlarian di sekitar bandara dan berusaha masuk sampai merusak sejumlah fasilitas dan pintu di bandara. Mereka mendobrak pintu bandara dan berusaha masuk ke area pesawat yang telah landing. Mereka beramai-ramai melempari pesawat dengan menggunakan sebuah batu. Massa mengepung dan berusaha menggeledah pesawat dan mencari-cari warga Israel yang disinyalir baru saja mendarat di maskapai milik Rusia ini. Petugas kepolisian Rusia pun dikerahkan untuk menghalau dan membubarkan massa yang tersulut emosi. Alhasil bentrok antara massa yang merupakan warga Dagestan dan petugas pun sempat terjadi. Massa bahkan menyerang mobil petugas kepolisian yang berada di lokasi. Aksi kericuhan ini tak hanya terjadi di dalam bandara saja.
sejumlah massa lainnya nekat menghentikan mobil di luar area bandara. Mereka berusaha mencari warga negara Israel dengan cara memeriksa paspor dan dokumen sejumlah pengemudi mobil di kawasan itu. Para penumpang maskapai tersebut terpaksa mengungsi dan bersembunyi di dalam pesawat agar terhindar dari amukan massa. Diketahui kerusuhan ini diduga terjadi karena adanya provokasi di media sosial yang memberitahukan bahwa sebuah maskapai penerbangan membawa sejumlah pengungsi dari Israel akan mendarat di Bandara Dagestan. Tak terima kedatangan warga Israel, ratusan massa yang pro-Palestina menyerang bandara dan berusaha mengusir warga Israel. Akibat insiden ini, pemerintah Israel cemas dan meminta pemerintah Rusia untuk melindungi warga negaranya yang berada di Rusia. Kerusuhan ini mengakibatkan puluhan orang terluka dan 2 orang lainnya kritis. Kawasan Bandara Dagestan ditutup sementara waktu demi keamanan sampai tanggal 6 November mendatang. Sementara itu, pihak kepolisian berhasil menangkap 60 orang pelaku kerusuhan massal ini.